A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqaruha faqala tamatta'u fi darihim salasa ayyamin dzalika wa'dun ghairu makdzub. Jangankan belum diwanti-wanti ya. Lah wong sudah diwanti-wanti itu loh. Ya qaumi wa iqamku hadzina qatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fil ardillahi wa la tamassuha bisu'in wa ya'khudhukum 'adzabun qarib. Kaumku, ini unta Allah, dari Allah langsung, dari meletek, dari batu. Tolong biarin, jangan diganggu. Biarin dia makan, minum di buminya Allah. Biarin. Soalnya apa? Nanti kalau kamu mengganggu dia, kayak hulakum adzabun qarib. Nanti kamu kena azab loh ya. Sudah dibilangin gitu. Sudah diwanti-wanti gitu ya. Tapi yang namanya dablek ya, toh. Dablek. Mereka justru nantang. Alah. Saya enggak hanya diganggu. Misalnya dicegah makan, enggak hanya gitu, disembelih. 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 Dan nanti bisa sampean surat Fusilat ayat 17 sampai 18. Kemudian belum nyalain kamera saya. Hanya nggak kelihatan wajahnya. Surat An-Naml ayat 45 sampai 53. Kemudian surat Asy-Syu'ara ayat 141 sampai 159. Kemudian surat Al-Isra ayat 59. Surat Al-A'raf 73 sampai 79. Itu semua bicara tentang dakwah. Mana sih? Mana coba? Faktina bima ta'iduna, itu istilahnya. Faktina, wis datangkan wis. Wis ini bukan tak ganggu, bukan hanya tak larang minum makan ontamu itu. Tak bunuh, tak sembelih. Mau apa coba? Nah, jadi manusia berani nantang Allah itu enggak hanya manusia modern sekarang. Katanya modern, tapi pola pikirnya sama dengan orang-orang zaman dulu. Nggak ada beda. Secara pemikiran manusia itu nggak ada modernnya belas. Nggak ada. Dia nantang-nantang Allah zaman sekarang yang misalnya sudah jelas-jelas dilarang Allah tentang hubungan sesama jenis apa segala jelas itu dicari-cari. Kalau secara halus dia bilang mana ada di dalam ayat Al-Quran yang melarang itu misalnya gitu. Tapi yang cara keras ya kemudian langsung dirikan bangunan atau kegiatan atau kelompok yang langsung mendukung apa yang dilarang Allah malah didukung agar terjadi. Nantang sambil nantang. Zaman sekarang pun ada. Nggak apa-apa, mending aku dimasukkan neraka. Karena belum tahu dia. Nah, nantang fa'aqaruha maka disembelih. Kata Nabi Saleh, tamatta'u fi darihim salatata ayyam. Kalau menurut Allah, silakanlah kamu hari ini kamu sembelih untanya Allah, tunggu aja. Kamu silakan bersenang-senang, memuaskan hati, menurutkan hawa nafsu. Silakan, wes. Tapi waktunya cuma 3 hari loh kamu.
Nah, ketika Nabi Soleh mengancam seperti itu, sama pikir kemudian orang, wow, takut. Enggak dulu. Enggak takut. Karena memang Nabi Soleh itu secara performa misalnya lahir. Yang enggak beda dengan orang umum, bashar biasa. Bukan kok kemudian Nabi Soleh itu bisa salto 10 kali dalam satu lompatan atau eh, bisa berjalan di atas rambut. Enggak bisa. Para nabi, para rasul itu ya kenapa didustakan ya memang secara prejengan istilahnya. Biasa. Nabi Soleh apalagi ketika itu kemudian kamu itu ikutilah aku ini rasul. Hanya kemarin disebut wa mana roka dan kami tidak melihat kamu. Gitu kan. Kalau dibandingkan itu memang kamu punya kelebihan. Sehingga ketika kemudian bahkan sudah jelas-jelas ada onta yang keluar dari batu. Yang harusnya itu kan amazing banget ya. Sudah cukup untuk membuat orang sujud dan taat. Enggak. Apa itu sihir itu? Ya, sihir. Nah, kalau sudah bilang sihir ya se-amazing apapun yang terjadi ya enggak akan dikubur. Enggak akan dianggap sebagai sebuah bukti kebenaran. Udah, kamu silakan bersenang-senang selama 3 hari. Kamu mengejek-ejek, puas-puasin wis. Kamu mau ngejek gimana pun, puas-puasin. Karena setelah itu, dari kawaktun ghairu magdzub, karena setelah itu, demikian itulah janji Allah yang tidak mungkin dapat didustakan. Janji apa? Janji kalau kamu menantang atau tidak percaya akan dibinasakan. Maka falamma jaa amruna najjayna shalihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min hizbi yauma idzin. Siksa yang kemudian menimpa kaum Samud itu disebutkan wa akhadha ya inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Ketika kemudian wa akhadhal ladzina zalamu sayhatu fa asbahu bi diyarim jasimin ka'allam yakunu fiha. Sebelum disiksa itu Nabi Soleh beserta para pengikutnya sudah disuruh pergi ya. Sudah suruh pergi ya kayak kisah Nabi Lut gitulah. Disuruh pergi dulu dari kampung tersebut yang kemudian kampung itu dibinasakan supaya para nabi dan orang beriman di atasnya itu tetap selamat. Gitu. Nah, sehingga diungsikan lah intinya. Tapi ya itu tadi, ketika misalnya Nabi Soleh berserta orang beriman sudah mulai berbondong meninggalkan desa tersebut, kampung tersebut, negeri tersebut, kabur aja dulu. Ada kan gitu yang sekarang lagi rame itu ya kan. Kabur aja dulu. Tapi ini bukan kabur aja dulu. Ini diselamatkan oleh Allah wa najjina walladzina amanu ma'ahu. Dan kami selamatkan Soleh, gitu kan? Najjayna solihan walladzina amanu ma'ahu. Selamatkan itu sama oleh Allah. Kan? Nah, ketika diselamatkan inilah kemudian setelah itu baru Allah menginnaka. Jadi kami selamatkan kalian wahai Nuh. Dan itu hanya karena rahmat kami. Dan juga kita selamatkan dari kehinaan. Nah, orang-orang yang waktu itu siksa itu memang dalam kehinaan betul ya. Nah, di sini disebutkan
Wa akhadhal ladzina zalamu sayhatu fasfahu fi diyarim jathim ka'allam yaghnaw fiha. Nanti ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tadi, sama bisa lihat di sana. Ada yang mengatakan begini, hanya dengan satu teriakan di malam hari itu, tiba-tiba pagi harinya kaum Samud itu sudah seperti belalang yang dibakar. Jadi berkungkung di rumahnya masing-masing. Tidak ada yang tahu tadi malam kenapa, ada apa, sama siapa. Kayak ada suara gemuruh gitu. Tapi ternyata itu kayak suara halilintar yang sekali teriakan. Soihata wahid. Soihata wahid. Hanya dengan satu teriakan saja. Teriakan itu maksudnya ya hentakan. Nah sekarang kita dulu. Kalau wahingnya malaikat, atau wahing ya, bersinnya malaikat. Tapi kalau bersinnya ini malaikat pembawa siksa, yang terjadi ya begitu. Terjadi kemudian bencana yang menghancurkan segalanya. Ka'alam yaghnaw fiha, mereka bergelimpangan bidarihim jasimin. Kalau ada sekarang kan banyak katanya bukti yang menunjukkan bahwa mereka ternyata benar-benar disiksa itu sampai bergelimpangan seperti ini. Ini satu di antara konon apa ya, jasad-jasad yang sudah membatu. Ya. Kalau seperti ini ya, saya ingin tunjukkan apa beberapa apa, lagi temukan dalam bentuk membatu, ya, yang bisa kita bayangkan dari jasimin seperti ini loh. Nah, ini mas seperti ini. Coba di layar lihat sendiri. Jadi mereka bergelimangan jekungkung di rumahnya masing-masing, besar kecil seperti ini. Nah, ini adalah fosil yang ditemukan di bawah reruntuhan. Dulunya begini, dihancurkan total itu. Ini kalau ini masyarakat Pompei ya. Jadi yang dulu mungkin beda foto, tapi bisa setidaknya bisa kita bayangkan. Di mereka tiba-tiba ujung-ujung udah pada mati bergelimangan di rumahnya masing-masing. Tidak ada apa-apa ya, ada satu teriakan tadi itu aja. Soihata wahidah. Sampai kemudian kampung yang dulunya ada, itu menurut Allah, ka'alam yaghnaw fiha. Diratakan seolah-olah tidak pernah ada kehidupan di situ. Jadi kalau kita lihat ya, kayak misalnya ada likuifaksi di Palu kemarin. Ini saya pengen betapa likuifaksi itu apa? Sesuatu yang dulunya ada, lalu tidak ada itu. Sesuatu yang ini ya, coba kita lihat ini ya, videonya ini. Misalnya ini bentuk ketika apa? Nah, ya nggak tahu dulu seperti apa, tapi rumah-rumah yang ditelan oleh bumi, nah itu kan rumah yang ditelan bumi itu. Ini waktu di Indonesia ini. Nah bisa jadi dulu jauh lebih dahsyat ya, itu kan? Jadi nah, malah ada beberapa foto yang menunjukkan bahwa apa rumah-rumah itu tenggelam, terus kebun yang ada jauhnya berapa kilometer dari situ itu nutupi semua itu, sehingga kemudian kalau ini masih kelihatan ya bekas-bekasnya ya.
Tapi ada ini foto citra satelit. Ini adalah ketika sebelum yang sebelah kanan ini sebelum ada likuifaksi. Kemudian yang sebelah kanan ini setelah likuifaksi. Nah ini jadi hamparan tanah ini aja. Udah kayak nggak ada apa-apa sebelumnya. Nah ini dari salatan sebelumnya ini. Nah ini sebelumnya seperti ini. Kemudian ini kan penuh perumahan nih. Perumahan nih. Nah coba kita lihat setelahnya. Nah ini ya yang dilingkari. Nggak ada sudah. Nah ini ya kan. Seperti tidak ada apa-apa. Nah ini udah kayak digeser gitu aja sama Allah. Gitu. Nah di sini kita bisa lihat dulu betapa apa yang diceritakan Quran itu bukan hanya sekedar bualan, memang dulu pernah terjadi. Makanya di sini sebut ka'alam yaghnau fiha. Mereka sudah bergelimpangan dalamnya, lalu ditutup oleh bumi, dan mereka seolah seperti tidak pernah ada penduduk, tidak pernah ada penghuninya. Itu juga terjadi tahun 70-an, 80-an itu ya. Di daerah salah satu daerah Jawa Tengah sana, yang satu kampung itu ditimpa oleh longsor tanah, yang longsor tanah itu hanya dalam semalam, tetangga-tetangga sebelah desa itu hanya mendengar suara gemuruh. Tapi besok paginya, ternyata kampung itu musnah, hilang, nggak kelihatan. Tertutup oleh tanah, yang tanah itu juga sudah ada pohon-pohon di atasnya. Karena sama Allah pohon-pohon itu ya ikut bergeser bersamaan dengan tanah. Pohon-pohon atau tanah yang nutupi desa itu lokasi yang lebih tinggi. Tapi tanah-tanah itu saya lewati satu desa lagi. Nah, uniknya desa yang tidak kena bencana itu utuh. Jadi tanah itu kayak ngelompat gitu. Tanah itu kayak ngelompati desa itu hanya untuk nutup desa yang sedang kena bencana itu. Konon bencana desa itu karena desa itu sangat ya melakukan kemaksiatan seperti umat-umat terdahulu. Ada, terjadi betul, Dulur. Jadi itu yang disebut waktun ghairu makdzub itu. Janji yang tidak mungkin bisa dihindarkan atau didustakan. Ini yang harus jadi perhatian kita ya. Karena Allah itu inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Maka fa akhadhal ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin ka'allam yaghnau fiha. Maka ketika datang cukup dengan satu suara atau teriakan yang mengguntur. Nah, maka ka'allam yaghnau fiha, wes hilang dia, kayak nggak pernah ada kehidupan sebelumnya. Ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dal li samud. Benar-benar kaum Samud seperti itu karena keingkarannya terhadap perintah Allah. Mereka seperti itu karena mereka memang dibinasakan dan jauh dari rahmat Tuhan. Makanya kita yang sedang dalam kondisi aman ini, ayo benar-benar ayo kita jaga supaya tidak termasuk orang-orang yang durhaka tadi. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Allah. Allah. Silakan. Ada? Ya, itu jadi apa tanya awang-awang. Hilang muncul lagi. Apanya yang hilang muncul lagi?
out dari Zoom-nya. Terlempar dari Zoom. Gimana rasanya terlempar? Tadi malam sahur Ya. Itu sih Mau ngelompok aja. ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan agak kriep-kriep. Tapi insya Allah peringatan Allah tadi kita terima dengan baik sebagai sebuah guideline supaya kita tidak melampaui batas. Oke. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kelapangan hati untuk menerima peringatan Allah sebagai sebuah kesadaran, kemudian beralih dari kejahatan menuju kebaikan, dan kemudian mengikuti kebenaran Allah sampai selamat ila akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al-akhir. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt wa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa hastina min al-jinni syaitan ghafar rabbana. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin Allah warfa' darajatana. Rabbana man faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Amin. Rabbana hab lana warhamna rabbana hab lana warhamna. Allahumma la nafsana kama kafiran ta'ala. Amin. 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 Allahumma la nafsana kama jalin rabbi a'udzu bika min syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu. Amin. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan ba'datil qadar. Amin. Allahumma akhrij lana sabra wa sabbit mana nafsana kama kafiran wa fatir sama. Amin. أعوذ بالله من شر البلاء والبدر الشقاء والسموم والشمال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء. أعوذ بالله من شر البلاء والبدر الشقاء والسموم والشمال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي الليل والآخرة. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومغفرة من سنة لك وأرنا ونسكن طوعا. ونرجو رب العزة ما يصفون وسلام على رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. اللهم ارحمنا بالقرآن.